Dan ada kuis ya sebagai bagian dari review materi dari minggu 1 dan minggu 4. Sebelum kita, mungkin saya akan sedikit berikan feedback. Ibu ingin kalian melihat video ini dulu ya, sebentar supaya penyemangat buat kalian. Kebanyakan orang itu takut dan mudah menyerah. Kebanyakan orang itu tidak mau melakukan hal sulit dan tidak mau berubah. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu seperti kebanyakan orang, hidup pas-pasan, bahkan kurang? Atau kamu akan menjadi seseorang yang kamu inginkan? Kalau kamu ditanya apa foto Apple iPhone, mungkin kamu bisa jawab, think different. Kalau kamu ditanya apa moto Yamaha, kamu bisa jawab dengan mudah, selalu di depan. Sekarang kalau kamu ditanya apa moto hidup kamu, kalau kamu berpikir kamu akan mendapatkan impian kamu, mulailah bertindak dengan langkah kecil. Setidaknya kamu memiliki mindset yang bisa kamu pegang. Dan jangan menganggap kamu akan mudah mendapatkan impian kamu. Ketika kamu mengejar impian kamu dengan cara sugesti positif saja, atau dengan hukum energi tarik-menarik saja, berdiam diri, atau berdoa di rumah, atau tempat ibadah, lalu kamu pikir semuanya akan berhasil. Hidup ini tidak bekerja seperti itu. Jangan mau dibohongi. Dan kamu juga tahu, tidak satu agama pun mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu cukup dengan berdiam diri dan berdoa. Kalau kamu punya mimpi, maka bangun, keluar dari kamar, berusaha, dan bekerja. Satu-satunya cara untuk mengubah itu semua adalah kamu bilang sama diri kamu, tidak, saya tidak akan menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan itu? Apakah kamu rela tidur malam, bangun lebih awal, padahal keluarga kamu masih tidur lelap? Apakah kamu rela kehilangan teman-teman kamu dan dianggap gak asik lagi karena kamu sibuk mengejar cita-cita kamu? Sekarang kamu bisa memilih. Apakah kamu benar-benar ingin mengejar impian kamu? Atau kamu lupakan semua mimpi kamu? Semua kesedihan, kesusahan, keringat, lelah itu adalah bagian dari keberhasilan kamu. Lalu karena kamu gagal buka usaha yang bisa dihitung jari, kamu udah anggap kamu udah gak bakat. Lalu kamu baru aja ngelamar 100 perusahaan, kamu menyerah cari kerja. Lalu kamu sekarang baru aja dapat nilai D, kamu mau berhenti kuliah. Ayolah, saya hanya ingin memberitahu kamu, kamu sudah jalan terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu sudah menginvestasikan fisik dan materi terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Kamu sudah terlalu banyak berkorban untuk menyerah sekarang. Jangan galau, jangan menyesal, jangan bersedih. Yakin Tuhan akan selalu bersama kamu. Ini saatnya kamu dapatkan hasil jerih payah kamu. Mulai sekarang, saya berjanji akan menyelesaikan yang sudah dimulai. Saya berjanji tidak akan kehilangan semangat. Dan saya berjanji memiliki mental yang kuat. Dan saya akan menjadi pemenang. Dan mulai sekarang, saya tidak akan pernah menyerah walaupun diri saya merasa tidak kuat lagi. Sudah terlalu banyak keringat yang menetes. Sudah terlalu banyak air mata ini yang mengalir. Saya akan terus lakukan dan terus lakukan. Kamu sudah terlalu dekat di garis finish. Kamu hanya sedikit lagi, hanya satu putaran lagi. Karena kamu nggak tahu sebentar lagi kamu akan berhasil. Karena kamu nggak tahu tinggal satu langkah lagi, kamu akan menjadi juara. Kamu tidak akan berhenti walau kamu lelah. Kamu nggak akan berhenti walau kamu disakiti. Karena kamu akan terus maju. Ini putaran terakhir kamu. Sebentar lagi kamu berhasil. Terus berjalan, terus berlari, jangan berhenti, terus berusaha.
bagi siapa yang benar-benar berusaha, kamu pasti bisa. Kamu berhasil. Kamu itu memiliki mental yang luar biasa. Jangan berhenti, terus berusaha. Kamu pasti bisa. Oke, itu tadi ya. Sekilas kita dengarkan bagaimana motivasi. Ya, tentunya kalian juga jangan pernah menyerah ya. Walaupun mungkin mendapatkan hasil yang belum optimal, tentunya harus berusaha terus ya, harus belajar terus. Karena nggak mungkin hasil itu bisa diperoleh kalau tidak berusaha. Nah, di sini saya mau coba lihatkan hasil kuis kemarin ya, secara distribusi, karena kita sudah bicara distribusi nih, dari minggu 1 ke minggu 4. Saya perlihatkan dulu. Range nilainya lumayan ya, it's not that bad. Sebentar. Dan semuanya mengerjakan kuis ya, nggak ada yang ketinggalan. Jadi di sini kita bisa lihat nih, kalian udah tahu ya apa itu average, apa itu median, apa itu range. Ini nilai rata-rata, nilai tengahnya, kemudian range nilainya dari nilai minimum ke maksimum. Jadi di sini dari 26 mahasiswa program studi fisika, ini rata-rata hasil kuis review minggu pertama dan keempat tuh 66 dari poin 100 ya. Kemudian nilai tengahnya 67 dan nilai minimum di sini ada 33 dan maksimumnya ada 96. Ya, jadi ada satu orang yang dapat 96 dan satu orang yang dapat 33. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih dulu ya. Ini adalah review. Artinya apa? Berarti masih ada yang mungkin belum dipahami materinya. Nah, sehingga perlu latihan lagi, atau nanti juga boleh bertanya dengan saya ataupun teman-temannya. Jadi di sini yang udah nilainya 70 ke atas itu juga jangan cepat puas ya, karena kalian harus tetap juga mempertahankan dan meningkatkan lagi. Jadi di sini lumayan banyak yang mungkin belum memahami konsep ataupun implementasi dari materi review week 1 sampai week 4. Nah, nantinya kalau ada sesi diskusi, silahkan ditanyakan, atau ada yang bingung di bagian mananya, ya silahkan. Atau kemarin waktu ngikutin kuis, ini pertanyaan yang sering mungkin terkecoh atau salah itu di sini, yang untuk menentukan teknik pengambilan sampel, kemudian juga menghitung permutasi kombinasi ya, dan juga menentukan nilai ekspektasi. Nah, mungkin lebih banyak sebenarnya saya juga ngambil soal ini dari soal-soal contoh ya, yang tentunya ada di buku dan juga kalian pernah lihat ini kali soalnya. Nah, jadi mungkin perlu lebih banyak membaca lagi dan berlatih lagi ya nanti. Nantinya kalau misalkan ada yang merasa jawabannya salah di sini atau mempunyai nilai yang mungkin belum optimal, bisa bertanya dengan temannya juga. Kalau misalnya nggak mau bertanya sama saya, tanya sama temennya gimana caranya ya, diperbaiki lagi. Nanti kita sebelum ujian tengah semester ada satu kali review lagi, di mana reviewnya mulai week 1 sampai dengan week 7. Sehingga nanti UTS-nya soal-soalnya kisarannya seperti itu, sehingga kalian punya bekal ya, soal-soal apa saja sih nanti yang dimunculkan di UTS. Mungkin sistem UTS-nya juga seperti ini ya, supaya saya juga nyaman menilainya juga langsung otomatis gitu. Jadi di sini kalian bisa coret-coret di kertas, terus jawab dengan pilihan ganda gitu ya, supaya efisien seperti itu. Jadi di sini ini sebarannya lumayan, tidak begitu apa sih istilahnya,
karena average-nya itu 66 cukup baik ya, tapi perlu dioptimalkan lagi di sini. Gitu ya. Ada yang mau komentar tentang kuisnya, gimana, susah atau gimana? Ada feedback nggak mengenai kuisnya? Terlalu susah Bu, misalnya soalnya waktunya terlalu sedikit Bu, atau apa gitu. Ada nggak feedback? Atau oke-oke aja nih kuisnya? Atau kendalanya apa kemarin? Ada yang mau komen dulu nggak sebelum mulai kuliah? Nggak ada yang mau komen nih? Nggak apa-apa, komentar apa gitu, kekurangannya dari kuis ini apa misalnya. Jadi nanti next time kuisnya bisa diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Ada? Kalau nggak ada yang komen berarti udah standar aja nih kuisnya. Terlalu susah apa terlalu mudah? Nggak apa-apa komentar. Banyak yang izin ya. Ibu yang itu tadi maaf Bu, autocorrect pas ngetik kendala tiba-tiba berubah Bu jadi omong kosong, kaget saya juga. Yang mana? Itu Bu, coba dilihat kan. Iya. Itu tadi di tempat saya berubah jadi omong kosong, langsung kaget gitu. saya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada komen ya tentang kuisnya, berarti oke aja ya dengan metode seperti itu. Ya, berarti nanti kuis kedua juga seperti itu, dan nanti UTS-nya juga kita melalui online seperti itu. Ya. Oke, mungkin perlu latihan banyak aja kalian, masih awal kan ya, jadi nanti bisa lagi perdalam seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang komplain, berarti semuanya saya anggap puas nih dengan kuisnya. Maksudnya dari segi soal sudah sesuai dengan apa yang diajarkan atau belum. Itu bisa kalian komentari, nggak apa-apa. Ya, itu untuk masukan saya juga. Jadi kalian berhak kok kasih komentar, Bu, soalnya terlalu susah, Bu, waktunya terlalu sempit, Bu, jangan hari Jumat atau Sabtu mau liburan misalnya, boleh. Ya, gak apa-apa. Oke, nah minggu kelima ini masih lanjutan dari minggu keempat kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah secara umum bicara tentang variabel acak dan sebaran peluangnya. Nah sekarang kita lebih spesifik nih ke variabel diskrit ya. Kalau kemarin saya pernah singgung ada variabel acak diskrit dan kontinu ya. Kalian udah juga kenal beberapa nama dari variabel acak diskrit serta kontinu. Tapi ini kita akan lebih bahas detail yang variabel acak diskrit serta sebaran peluangnya di minggu kelima, kemudian minggu keenam. Nanti minggu ketujuh kita review semua dan khusus diskusi nanti apa yang kalian kesulitan dari materi pertama sampai materi minggu keenam sebelum kita UTS. Nah di minggu ke-7 itu pula nanti ada review kuis kedua sebelum minggu ke-8 itu UTS. Jadi di sini pokok bahasanya tentang sebaran variabel acak diskrit saja. Ya, jadi nanti sebaran variabel kontinu dan sebaran peluangnya akan diteruskan oleh Ibu Aprida nanti setelah UTS. Jadi di sini capaian pembelajaran yang dikehendaki itu kalian bisa melihat dan menguasai bentuk-bentuk distribusi peluang khusus dari variabel acak diskrit. Di sini ada 4 dulu, ada distribusi seragam, ada Bernoulli, binomial, dan multinomial. Jadinya nanti ketika tahu bentuk variabel acak diskrit dan distribusinya, kalian bisa menentukan peluang suatu kejadian dengan menggunakan sifat-sifat distribusi peluangnya tersebut tadi. Jadi ini indikator pencapaiannya ya dari
kalian bagaimana bisa menjawab soal ataupun review yang diberikan, dan kadang saya bisa mix ya antara soal teori yang benar-benar teori atau dengan soal cerita. Seperti di SMA kalian pasti juga pernah ada namanya real world problems atau soal cerita. Jadi di sini kita bisa melihat implementasi dari teori itu. Jadi ini, nah kita ulang sedikit bahwa kalau setiap peristiwa atau kejadian itu akan mempunyai peluang ya, peluang terjadi atau tidak terjadi. Jadi di sini antar peristiwa ataupun kejadian juga memiliki peluang terjadinya masing-masing ya. Dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai pola distribusi ya, atau disebut sebagai, biasanya kalau pola penyebaran itu namanya distribusi ya. Kalau kalian juga tahu kata distribusi artinya kan menyebar ya, menyebarkan. Jadi kalau pola-pola data hasil dari suatu kejadian atau respon dari hasil suatu kejadian itu bisa dilihat dan disebut sebagai distribusi. Jadi pola distribusinya seperti apa? Apakah pola menaik, menurun, nanti ada binomial, dan kalau diskrit itu nantinya dia kan hasilnya adalah berupa bilangan bulat. Nah, di sini distribusi peluang untuk variabel acak itu menggambarkan bagaimana peluang terdistribusinya setiap nilai variabel acaknya. Ya, jadi melihat peluang munculnya kejadian atau peristiwa itu terjadi itu bagaimana. Nah, di sini distribusi peluang itu didefinisikan sebagai fungsi peluang atau PX atau FX ya. Di sini disebut sebagai fungsi kepadatan peluang yang minggu lalu sudah saya singgung. Kemudian di sini biasanya variabel acak itu dinyatakan sebagai huruf besar. Misalnya X, huruf besar X, tapi nilai dari variabel acak X besar tadi itu adalah dinyatakan dengan huruf kecil X kecil. Nah, di sini biasanya beberapa buku peubah acak atau variabel acak itu sama ya. Jadi peubah atau variabel itu biasanya di beberapa buku. Nah, di sini kalau titik-titik sampel ya, dalam ruang sampel itu disajikan dalam bentuk bilangan. Itu biasanya merupakan bagian dari cara kita nantinya membentuk sebuah sebaran peubah acak. Nah, peubah acak di sini atau variabel acak itu fungsi yang mendefinisikan titik sampel tadi. Jadi kalau kita di minggu awal itu kita bicara tentang ruang sampel, kemudian di dalam ruang sampel itu ada titik-titik sampelnya. Sekarang variabel acak itu sendiri adalah fungsi yang mendefinisikan titik sampel di dalam ruang sampel, sehingga dia mempunyai nilai yang berupa bilangan ya. Kemudian di sini sama seperti tadi, kalau peubah acak atau variabel acak itu dinyatakan huruf kapital, sedangkan nilai-nilainya itu dituliskan dengan huruf kecil. Jadi di statistik itu ada perbedaan huruf besar, penulisan huruf besar huruf dengan penulisan huruf kecil huruf ya. Nah, contohnya mungkin sudah kita pelajari minggu lalu. Ini diulang sedikit. Kalau kita punya mata uang yang setimbang, artinya satu sisi gambar, satu sisi angka, dan dilempar sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya itu terdiri dari 2/3 kemungkinan hasil, yaitu 8. Ada yang gambar semua muncul, ada yang gambarnya 2 muncul 1 kali angka, dan sebagainya, sampai dengan yang terakhir kemungkinannya adalah angka semua yang muncul. Jadi di sini apabila X-nya itu adalah peubah acak yang didefinisikan, jadi kita di sini kemarin ingat ya, variabel acaknya ini atau peubah acaknya ini adalah fokus kejadian yang kita mau amati saja. Ya, jadi di sini kalau misalkan kita mau mengamati banyaknya sisi gambar yang muncul saja, maka kemungkinan yang bisa terjadi itu adalah, kalian bisa tebak ya, bisa 0, nih nggak ada sama sekali, bisa 1 kejadian, bisa 2 kejadian, dan 3 kejadian bahwa sisi gambar yang muncul. Sehingga, nah di sini
pada titik sampel yang pertama ini semuanya muncul G, sehingga nilainya tadi X tadi kan banyaknya sisi gambar yang muncul ini 3 kali. Sedangkan yang di titik sampel kedua itu G-nya ada 2 kali muncul. Yang kedua juga begitu pula yang ketiga, keempat, 2, 3 dan 4 itu dua-duanya kesemuanya itu X-nya sama dengan 2 karena munculnya sisi gambar itu 2 kali. Sedangkan titik sampel yang kelima, 6 dan 7 itu muncul gambar itu adalah sebanyak 1. Dan yang terakhir tidak ada sama sekali muncul gambar, sehingga kemungkinan nilai X-nya itu adalah 0. Sehingga variabel acak X itu punya nilai dari 0, 1, 2 dan 3. Ya. Nah, di sini juga merupakan contoh dari variabel acak diskrit ya, karena nilainya itu bulat dan tidak ada nilai di antara 2 titik ini. Ya, jadi ini tadi penjelasannya kalau X sama dengan 0, artinya titik sampelnya itu tidak mengandung unsur G. Kalau 1 berarti dia mengandung 1 unsur G di dalam titik sampel. Begitu pula seterusnya. Nah, jadi variabel acak itu sendiri sekali lagi didefinisikan sebagai sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau random ya, dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Dan dia di sini ada punya 2 tipe, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, kalau variabel acak diskrit seperti yang saya singgung juga minggu lalu, itu adalah nilai dari suatu hasil percobaan yang tertentu dalam suatu interval ya, tertentu. Sedangkan yang kontinu itu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Jadi kalau ada 2 titik nilai 0 dan 1 misalnya, kalau diskrit itu ya kalau enggak 0 ya 1. Tapi kalau variabel kontinu itu antara 0 sampai 1 itu punya nilai 0,5, 0,8, ada ya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita tentukan dalam 2 selang titik nilai itu. Nah, ini juga contoh dari peubah acak atau variabel acak diskrit ya, yang mana dia merupakan bilangan caca dapat dihitung dan terhingga. Di sini contohnya banyaknya produk yang rusak, ada 12 buah. Nggak mungkin ada produk yang rusak itu 11,5 ya, berarti produknya dibelah ya, satunya nggak mungkin. Jadi kalau bentuknya produk itu merupakan satu kesatuan biasanya dan bisa dicacah dan dihitung. Kemudian juga contoh berikutnya itu banyaknya pegawai yang di PHK 5 orang. Nggak mungkin banyaknya pegawai itu ada 5,5 atau 4,5 ya. Begitu pula di dalam kelas ini ada 26 orang. Nggak mungkin ada mahasiswanya sebanyak 25,5 ya. Tuh. Kemudian untuk yang kontinu di sini nilainya berupa selang bilangan tadi yang dibilang di depan ya. Jadi di sini tidak dapat dihitung, maksudnya tidak bisa dicacah seperti itu. Dan biasanya dia tak terhingga. Jadi antara 0 dan 1 itu punya banyak sekali titik nilai yang mungkin bisa 0,9999999, 0,8999 dan seterusnya. Jadi di dalam selang antara 2 titik nilai itu banyak sekali kemungkinan nilai. Itu salah satu contoh peubah acak kontinu. Contoh di sini peubah acak kontinu itu jarak pabrik ke pasar dalam kilometer. Nah, itu kan dalam kilometer biasanya kontinu karena dia bisa jadi 35 km,5 seperti itu. Jadi ada bilangan desimalnya. Waktu produksi per unit, waktu juga misalnya 15,07 menit atau 15,15 menit seperti itu. Kemudian berat bersih produk juga berat. Kemudian volume juga ya, itu salah satu contoh peubah acak kontinu. Nah, sekarang kalau kita bicara distribusi dari peluang variabel acak itu, ini merupakan kalau tadi variabel acak itu adalah nilai-nilai yang kita berikan terhadap titik sampel ya kan. Nah, sekarang kalau distribusi peluangnya itu kita bentuk dalam rumusan atau tabel biasanya yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak atau variabel acak tadi ya, beserta peluang munculnya masing-masing.
Jadi ada titik sampel, lalu dari titik sampel itu dinyatakan berapa nilai kemungkinan dia terjadi. Nah, nanti nilai kemungkinan terjadi itu dibentuk lagi ke dalam sebuah tabel distribusi peluang variabel acak. Jadi di sini distribusi peluang variabel acak itu berupa tabel yang isinya tadi adalah nilai dari variabel acak yang kita definisikan di atas dari adanya titik-titik sampel dan beserta peluang munculnya kejadian tersebut. Jadi terkait ini itu ada dua kategori, karena tadi ada variabel acaknya juga jenisnya ada dua, maka distribusi peluangnya pun ada dua jenis, yaitu distribusi peluang diskrit, ya ada distribusi seragam, binomial, multinomial, hipergeometrik, geometrik, dan Poisson, serta yang lainnya. Kemudian yang distribusi peluang kontinu itu juga ada distribusi normal, ini yang pada umumnya ya. Nantinya juga ada distribusi student T, distribusi F, dan distribusi chi-square dan lain-lain. Cuma nanti kalian di statistika dasar cuma belajar distribusi normal. Satu ini aja yang pada umumnya sering ditemui dalam konsep statistika. Nah, di sini distribusi peluang diskrit seperti yang saya singgung minggu lalu, itu dia berupa sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua nilai variabel acak diskrit dan peluangnya. Sehingga di sini ini F kecil ya, seharusnya F kecil X itu artinya peluang kejadian nilai X itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalian ingat bahwa peluang di sini nilainya antara 0 sampai 1 ya, dan tidak ada nilai peluang itu minus. Kemudian jumlah dari peluang X itu ya, nilai dari setiap variabel acak itu jumlah peluangnya itu harus sama dengan 1 ya, jumlah peluang pada setiap kejadiannya harus sama dengan 1. Kalau kalian menghitung peluang dari kejadian itu tidak sama dengan 1, totalnya berarti ada kesalahan perhitungan. Nah, kalau distribusi peluang diskrit itu dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik maupun persamaan ya. Jadi ini ada contoh. Misalkan kita mau menentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilimpar 3 kali kayak contoh di depan tadi. Sehingga ada 2 pangkat 3 kemungkinan ya. Jadi 2 itu adalah kemungkinan uang logam itu kan sisi gambar dan angka. Ada 2 kemungkinan munculnya hasil dari pelemparan itu, yaitu angka atau gambar. Karena ada 3 kali pelemparan, makanya 2 pangkat 3 sehingga 8. Nah, ini ruang sampelnya sudah seperti tadi ya. Dan di sini banyaknya muncul sisi gambar itu adalah bisa didefinisikan atau dituliskan secara matematis itu 3 diambil dari X. Ya, di sini pakai fungsi peluangnya seperti ini. Fx sama dengan 3, ini kombinasi ya, kalian ingat kemarin dibagi 8. Jadi NA per NS, masih ingat. Jadi NA itu berapa jumlah titik sampel yang memuat kejadian itu dibagi dengan NS jumlah ruang sampelnya. Sehingga di sini X-nya tadi ada 4 kemungkinan nilai, 0, 1, 2, dan 3. Ya, sehingga tabel distribusinya seperti ini. Nah, jadi di sini X-nya itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi 3 diambil 0, nanti dihitung nilainya pakai kombinatorial 3 faktorial dibagi 3 faktorial dan 0 faktorial itu nilainya 1. 1 per 8 berarti peluangnya. Peluang munculnya 1 kali gambar aja ada 3 per 8. Peluang munculnya 2 kali gambar saja ada 3 per 8. Dan peluang muncul ketiganya gambar itu ada 1/8. Sehingga ini di total itu jumlahnya harus sama dengan 1 yang mewakili bahwa kemungkinan terjadinya salah satu dari atau kemungkinan terjadinya muncul sisi gambar itu ada. Ya, jadi ini cuman peluang tiap-tiap nilai kejadian yang diharapkan itu seperti ini sebarannya. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Tapi kalau dijumlahkan ini sama dengan 1. Ini sama kalau kita bicara dadu dilemparkan 2 kali. Kalau mata dadunya setimbang itu ada 6 titik dadu ya. Sehingga
kalau kita misalkan variabel acak yang kita mau amati menjadi perhatian itu adalah jumlah titik dadu dalam kedua lemparan, maka seperti yang waktu minggu lalu juga itu contohnya itu nilai kemungkinan dari variabel acaknya mulai dari 2 sampai dengan maksimumnya 12. Karena kita tahu kemungkinan titik sampel yang paling dasar atau paling kecil itu 1 dan 1 ya, di dadu 1 munculnya 1, di dadu 2 itu nilai mata dadu yang muncul juga 1, sehingga kalau dijumlahkan 2. Sedangkan titik sampel atau nilai dari variabel acak yang maksimum itu otomatis 6 ditambah 6 karena mata dadu tadi ada 6 aja setiap mata dadunya, sehingga kalau muncul dua-duanya 6 dan 6 dijumlahkan 12. Nggak akan ada mungkin nilai variabel acak atau jumlah titik dadu yang melebihi 12. Sehingga di sini tabel distribusi probabilitas atau peluang dari variabel acak X-nya itu dituliskan seperti ini. Nilai X-nya 2 sampai 12, kemudian kalian hitung peluang terjadinya setiap nilai variabel acak ini. Nah, sehingga ini nantinya bisa digambarkan berupa histogram ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan disuruh berapa peluang munculnya nilai X lebih dari 8, nah berarti kalian bisa lihat di tabel ini. Lebih dari 8 berarti mulainya di 9. Karena ini diskrit ya, berarti 8 nggak masuk. Dan kita bisa menjumlahkan peluang X-nya ketika 9 ditambah peluang X-nya ketika 10, peluang X-nya ketika 11, dan ketika X-nya 12. Sehingga hasilnya 10/36. Jadi peluang kita mendapatkan nilai jumlahan 2 dadu itu lebih dari 8 itu 10/36. Nah, kalau peluang di antara dua nilai itu kalau di diskrit sama dengan peluang, misalkan peluang X antara 4 dan 7. Nah, karena ini diskrit tadi kan tidak ada selang di antara dua titik nilai. Sehingga kalau lebih dari 4 berarti masuknya ke 5. Ya. Jadi peluang X lebih dari 4 berarti peluang X sama dengan 5 ditambah peluang X kurang dari 7 itu 6. Jadi nilai X antara 4 dan 7 itu hanya 2. Antara 5 dan 6. Jadi 4-nya nggak masuk dan 7-nya nggak masuk karena di sini diskrit. Sehingga di sini mencari peluang antara nilai X sampai 4 dan 7, maka dengan kata lain kita menjumlahkan peluang ketika nilai X-nya itu 5 dan 6. Jadi di sini 4/36 plus 5/36 sama dengan 9/36. Nah, lalu kita masuk ke distribusi seragam. Distribusi seragam ini salah satu contoh dari distribusi diskrit ya. Dimana di sini kalau ada peubah acak X yang punya nilai X1 sampai dengan XK, di mana peluang munculnya itu sama, maka distribusinya disebut sebagai distribusi seragam. Nah, secara matematis ini fungsi peluangnya seperti ini. F, X, K ya, di mana sini seper K. Untuk X1 untuk nilai X-nya X1 sampai dengan XK ini K-nya sama. Jadi misalkan munculnya tadi peluang gambar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 0 kali itu sama, 1/6 atau 1/8 semuanya. Nah, itu berarti nanti dia seragam. Contoh di sini ada jika Abu, Badu, dan Cici berpeluang sama untuk mendapatkan beasiswa. Bagaimanakah distribusi peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, sehingga di sini kalau dia peluangnya sama, ini kan karena ada 3 nih, berarti 1/3 masing-masingnya ya, dibagi dengan jumlah sampelnya kan, ruang sampelnya berarti ada Badu, ada Cici, dan ada Abu. Sehingga peluang si Abu yang dapat 1/3 karena 1 dibagi dengan jumlah titik sampel yang ada di ruang sampelnya ada 3 orang ini. Sehingga dia berpeluang sama 1/3 semua. Jadi peluang si Abu mendapatkan beasiswa 1/3, peluang si Badu mendapatkan beasiswa sama dengan 1/3, dan peluang Cici mendapatkan beasiswa juga 1/3. Nah, secara umum nilai K pada sebaran peluang seragam itu dapat dipandang atau dianggap sebagai kombinasi N objek dari N objek yang berbeda. Jadi di sini K sama dengan kombinasi dari N objek ya, dari N objek yang berbeda. Sehingga N kecil di sini adalah banyaknya titik sampel dalam ruang sampel. Dan N besar itu
ukuran sampel acaknya atau banyaknya unsur peubah acak. Jadi banyaknya ukuran sampel N besar, banyaknya titik sampel di dalam ruang contoh itu N kecil. Contoh lagi di sini, kalau ada kita mengamati batu baterai, ya jika kemasan batu baterai itu terdiri dari 4 batu baterai, maka bagaimana distribusi peluang cara menyusun batu baterai untuk sejumlah 12 batu baterai. Di sini caranya adalah kombinasi dari 4 12. Ya. Jadi kita mau membuat 4 susunan baterai dari 12 batu baterai, sehingga bisa dilakukan dengan cara kombinasi 12 4. Ya, dan hasilnya 495. Sehingga peluangnya itu adalah, ini kan jumlah susunannya mungkin, ya, sehingga peluang seragamnya itu adalah FXK di mana K-nya 495 sehingga sama dengan 1/495. Jadi peluang penyusunan baterai terdiri dari 4 batu baterai dari 12 batu baterai yang ada itu adalah 1/495. Nah, di sini kalau Bernoulli ini juga merupakan salah satu bentuk distribusi diskrit, ya, variabel acak diskrit. Nah, di sini minggu lalu sudah saya singgung juga, Bernoulli ini adalah suatu percobaan di mana dia punya syarat atau kriteria atau ciri khas atau karakteristik tertentu. Di mana di sini luaran atau outcome yang terjadi itu nggak hanya sukses, tapi juga ada gagal. Jadi sukses atau gagal. Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak sukses ya gagal. Kalau nggak mati ya hidup, seperti itu ya. Jadi di sini kalau peluang sukses itu kita lambangkan P, maka peluang terjadinya kegagalan itu adalah 1 min P atau yang disebut dengan Q. Karena tadi kita ingat bahwa total dari jumlah peluang ya setiap kejadian yang mungkin dari variabel acak itu sama dengan 1. Dan di sini karena ada peluang munculnya kejadian itu ada 2 aja, kalau nggak sukses ya gagal, berarti kalau peluang suksesnya P, maka peluang gagalnya adalah 1 min P. Nah, di sini percobaan Bernoulli, kalau misalkan variabel acak yang menyatakan sukses, maka dibentuk sebuah distribusi peluang Bernoulli. Nah, fungsinya seperti ini. Di mana di sini P tadi peluang sukses ya, atau kita bisa bilang ketika X-nya sama dengan 1, dan ketika X-nya sama dengan 0 itu adalah 1 min P. Atau bisa juga dituliskan sebagai bentuk rumusan seperti ini, bahwa peluang distribusi peluang dari variabel acak Bernoulli itu adalah distribusi peluang acak Bernoulli-nya P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X, di mana X-nya di sini nilainya ada 2, 0 atau 1, ya atau tidak, gagal atau sukses, mati atau hidup, dan lain-lainnya yang kemungkinan hasilnya memang ada 2 aja. Dan di sini diingat bahwa P itu peluang, ya, sehingga nilainya antara 0 dan 1. Nah, lalu minggu lalu juga ada kita bicara tentang nilai harapan atau mean dari variabel acak ya, kemudian ada varians ya. Nah, di sini juga di distribusi Bernoulli dia punya nilai rata-rata harapan sendiri, variansi sendiri juga ya, di mana di sini nilai harapannya dinyatakan dengan mu X atau ekspektasi X itu sama dengan P, dan variansnya itu sigma kuadrat X P 1 dikali 1 min P atau sama dengan PQ. Ya. Ini kemencengan, kalau nanti kalian mau perdalam silahkan, saya lewati dulu. Nah, lalu di sini contohnya kita bisa lihat kalau misalnya di awal ajaran tahun baru, mahasiswa Fakultas Teknik biasanya membeli Rapido untuk keperluan menggambar ya, ini kalau anak-anak teknik. Nah, di koperasi tersedia 2 jenis Rapido yang tintanya dapat diisi ulang atau refill. Kemudian dan yang tintanya harus diganti bersama dengan cartridge-nya. Jadi ada yang refill, ada yang harus semuanya diganti ya. Data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. 30% artinya 0,3 ya. 0,3 itu peluang
ya bahwa mahasiswa membeli rapido itu yang jenisnya dapat diisi ulang yang refill. Jika variabel X-nya menyatakan mahasiswa yang membeli rapido dengan tintanya yang dapat diisi ulang, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas sebagai berikut. Nah, dari sini kalian bisa identifikasi variabel acaknya X, yaitu mahasiswa yang membeli rapido isi ulang. Berarti ini bisa dianggap sebagai peluang sukses. Ya, P-nya itu. Jadi P-nya udah ketahuan 0,3. Sehingga berapa Q-nya, peluang bahwa mahasiswa yang membeli tinta yang diganti bersama cartridge-nya itu 1 min 0,3. Nah, jadi di sini X itu didefinisikan 1 nilainya jika mahasiswanya membeli rapido dengan tinta ulang, sedangkan 0 dianggap sebagai kejadian yang tidak terjadi atau tidak kita harapkan atau kita tidak amati ya. Jadi yang kita amati itu mahasiswa yang membeli rapido tinta isi ulang, karena tadi X variabel acaknya didefinisikan seperti itu. Jadi di sini dianggap nilainya 1. Sedangkan mahasiswa yang beli tinta sekalian cartridge-nya itu dianggap 0. Sehingga peluang X sama dengan 1 0,3, sehingga tadi peluang X sama dengan 0 1 min 0,3. Jadi peluang mahasiswa membeli rapido dengan cartridge sekaligus itu 0,7 ya. Jadi lebih besar daripada peluang mahasiswa yang membeli tintanya cuma yang isi ulang. Nah, di sini maka fungsi probabilitas atau fungsi peluangnya dari variabel acak Bernoulli ya. Ini bisa dituliskan seperti ini, 0,3 jika mahasiswa yang membeli rapido tintanya dapat diisi ulang. Peluangnya 0,7 jika mahasiswa membeli rapido yang cartridge-nya diganti juga sekaligus. Jadi di sini pernyataannya seperti ini. Dan 0 itu kalau X-nya tidak sama dengan 0 atau 1 ya. Jadi kalau tidak keduanya gitu tidak ada peluang. Karena sini amatannya cuma ada 2. Atau bisa dituliskan seperti ini, 0,3 pangkat X dan 0,7 pangkat 1 min X, di mana X-nya 0 dan 1. Ya. Itu adalah Bernoulli. Nah, sekarang ini ada distribusi binomial, yang mana minggu lalu saya sudah bilang kalau Bernoulli itu ketika kejadiannya 1 aja, ya, atau percobaannya itu 1 kali saja. Tapi kalau binomial itu adalah perluasan dari distribusi Bernoulli, di mana di sini percobaan yang dilakukan n kali, ya, dan juga hasil yang diharapkan itu 2, berhasil atau gagal, sukses atau tidak, ya, sama seperti yang Bernoulli di depan, tapi di sini jumlah percobaannya lebih dari 1. Nah, lalu peluang keberhasilannya juga sama, P, sedangkan peluang kegagalannya juga Q. Jadi di sini setiap ulangan itu bersifat bebas. Jadi kalau misalkan tadi Bernoulli kan cuma 1 percobaan. Nah, sedangkan di binomial itu percobaannya lebih dari 1, di mana setiap percobaan yang 1 dengan yang lainnya itu saling bebas, nggak ada hubungan kaitannya. Ya, jadi kalau kita melempar mata uang sekali gitu dengan pelemparan uang yang kedua itu tidak ada hubungan atau kaitan. Nah, lalu di sini peluang binomial itu didefinisikan fungsinya seperti ini, B, X, N, P, artinya parameternya ada 2, N dan P. Di sini juga punya kombinasi ya, jadi kombinasi di sini bisa digunakan kombinasi dari X diambil N, dikali dengan peluang pangkat X, peluang suksesnya dipangkatkan X, dan peluang gagal atau kejadian lain selain yang tadi disebutkan itu pangkat N min X. Jadi untuk N-nya 0 sampai N. Ya, di sini N kecil itu banyaknya ulangan berapa kali, kemudian X kecil di sini banyaknya output atau outcome atau hasil dari kejadian tadi yang sukses, yang memang kita mau prioritaskan, yang kita mau memang amati ya, atau yang kita harapkan. Nah, kemudian kalau P kecil peluang sukses pada setiap ulangan, sedangkan Q peluang gagal pada setiap ulangan yang nilainya bisa ditentukan dari mengurangi 1 dengan Q. 1 dengan P ini ya, bukan Q. Nah, di sini juga ada catatan bahwa untuk memudahkan membedakan P dan Q itu kita bisa menetapkan dulu di awal bahwa kejadian sukses
yang mana dan kejadian yang gagal yang mana. Sehingga kita dapat menetapkan bahwa kejadian sukses itu 1, kejadian gagal itu 0. Atau misalnya kalian mau mengamati bahwa kayak tadi ya, ada mahasiswa yang beli cartridge yang refill dan yang dengan cartridge-nya, atau refill non refill seperti itu. Kalau misalnya kalian mau fokus ke yang non refill, berarti yang dia beli dengan cartridge, berarti nanti dibalik yang jadi P adalah yang 0,7%. 0,7 atau 70% seperti itu. Jadi tergantung dari mana yang menjadi perhatian kita, seperti itu. Itu biasanya dalam contoh kasus real. Kemudian di sini ada contoh juga, misalkan kita mau menentukan ya peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan dadu setimbang 5 kali. Jadi dalam melempar dadu setimbang yang matanya ada 6, muncul mata 1 yang mau kita amati. Berarti kita bisa di sini mendefinisikan bahwa yang menjadi kejadian sukses itu adalah kalau munculnya mata 1. Selain munculnya mata 1 berarti dianggap sebagai kejadian tidak sukses atau gagal. Jadi di sini kejadian suksesnya untuk mendapatkan mata 1 ya. Ini sama dengan 3, banyaknya sukses atau nilai variabelnya. Ini muncul 3 kali ya, karena diharapkan dari 5 pelemparan itu bisa muncul satunya 3 kali, angka satunya 3 kali. Sehingga di sini X-nya diharapkan sukses sebanyak 3 kali. Kemudian N-nya jumlah pelemparannya ada 5 kali. Peluangnya itu karena dadunya setimbang, maka setiap mata dadu punya nilai peluang yang sama ya, atau seragam, yaitu 1/6. Sehingga di sini Q-nya adalah peluang jika nilai mata dadunya selain 1 yang keluar itu adalah 1 dikurangi 1/6, yaitu 5/6. Nah, lalu kalian bisa menghitung nih peluang untuk binomial ya, untuk mendapatkan mata dadu 1 tadi dari 5 kali pelemparan sebanyak 3 kali ya. Jadi mendapatkan mata dadu 1 sebanyak 3 kali dari 5 kali pelemparan. Sehingga di sini B, X, N, P-nya adalah CNX kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. X-nya 3 tadi, N-nya 5, P-nya 1/6 ya. Jadinya seperti ini. Ini kombinasi 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial dikali 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 5. 5 pangkat 2 dari sini ya. Nah, di sini kan 1 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2 tetap 5 pangkat 2. Sedangkan sini 6 pangkat 3 di bawahnya 6 pangkat 2. Sehingga kalau dikali berarti pangkatnya ditambah ya. Ini sudah ada di SMA diajarin. Jadi hasilnya adalah 0,03. Jadi peluang kita mendapatkan 3 mata dadu 1 dari 5 kali pelemparan dadu sebanyak 5 kali itu adalah 0,03 atau sebesar 3%, cukup kecil. Nah, jadi kalian kalau ada soal itu bagus sekali kalau didefinisikan dulu di awal. Sepertinya di SMA dulu juga gitu ya, diketahui apa, kemudian apa yang ditanya, baru jawabannya apa. Itu akan mempermudah kita bisa mengidentifikasi apa saja sih informasi yang ada di soal ya. Nah, lalu soal contoh berikutnya, ini ada peluang mahasiswa membolos adalah 6 dibanding 10. Jadi jika ada 5 mahasiswa, berapakah peluang akan mendapatkan 2 mahasiswa tidak membolos? Nah, jadi di sini kita tahu kejadian suksesnya itu adalah yang kita amati itu adalah tidak membolos. Ya kan? Karena kita mau cari peluang terdapat 2 orang mahasiswa tidak membolos. Berarti itu sebagai kejadian sukses yang kita anggap. Sehingga peluang membolos tadi kita tahu kan di sini 6/10 ya, 0,6. Sehingga peluang tidak membolos yang kita anggap sebagai kejadian suksesnya di sini ada P, itu tinggal dikurangi dengan 1 yang peluang membolos tadi. Jadi 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos. Sehingga X-nya adalah 2 dari N-nya 5. Sehingga peluangnya adalah BX5 04. Ya, di sini C 2 dari 5
kombinasi 2 diambil 5, karena acak kita nggak tahu yang mana. Jadi kemungkinannya ada 10, kemudian 0,4 ini peluang tadi tidak membolosnya 0,4 dipangkatkan dengan X-nya 2, kemudian 0,6 ini adalah Q-nya atau peluang membolos dipangkatkan dengan N min X, 5 dikurangi 2, hasilnya 0,346 atau sebesar 34% kita akan mendapatkan 2 dari 5 mahasiswa yang tidak membolos. Nah, di sini binomial itu distribusi binomial punya tabel distribusi ya. Jadi kalau soal-soal mengenai peluang di binomial itu dapat diselesaikan dengan dengan dibantu oleh bantuan tabel distribusi peluang binomial. Jadi kalian dalam mencari nilai ini mungkin nggak usah lagi menghitung kombinasi, ini dengan cukup informasi yang ada di sini nanti kalian bisa baca di tabel dan ketemu nilai peluangnya. Jadi di sini tabel distribusi peluang binomial mengandung unsur baris dan kolom, di mana barisnya itu memuat jumlah percobaannya, trialnya, dan juga jumlah kejadian suksesnya berapa. Lalu kolomnya itu memuat peluang kejadian suksesnya. Ya, nah ini contohnya. Jadi ini baris tadi ya. Di sisi baris ini ada N sama X. N tadi kalian sudah tahu jumlah percobaannya berapa kali. X-nya adalah berapa kali kejadian suksesnya. Ya, jadi jumlah percobaan dan jumlah kejadian sukses. Jumlah percobaannya ada berapa, jumlah suksesnya ada berapa. Lalu di sini P yang jadi kolom ini adalah peluang tadi, peluang bahwa dia mendapatkan kejadian sukses. Jadi kalau misalnya peluangnya kita tetapkan 0,20, misalnya kalau kayak tadi ya, N-nya ada 5, nih N-nya ada 5. Kalau soal yang tadi ya, ini ada N-nya 5, X-nya ada 2 mahasiswa, dan peluang membolos, peluang yang suksesnya kita anggap di sini peluang tidak membolos yaitu 0,4, maka dari tabel ini bisa kita hitung. Kita cari nilai peluangnya. N 5 dicari 2 mahasiswa yang tidak membolos, ini 2, peluang bahwa mahasiswa itu tidak membolos tadi 0,4. Tarik ke sini 0,4 nih. Ya, dapatnya 0,3456. Jadi N-nya banyak mahasiswa 5, 2 di antara 5 itu kita inginnya dia mencari yang tidak membolos. Peluang tidak membolosnya adalah 0,4, maka kita peroleh nilainya 0,3456. Sama kan kayak yang tadi? Nih. Ya, itu caranya. Nah, lalu di sini cara membaca tabel peluang binomial juga bisa dilakukan di sini. Ya. Kalau misalkan di kolom P-nya ini ya. Mungkin jumlahnya tidak persis sama, tapi bisa mendekati seperti itu kan, kadang tidak selalu mesti sama persis seperti ini nilai peluangnya, tapi bisa kita lihat mana yang lebih mendekati. Jadi di sini ada contohnya, setiap input fungsi binomial itu seperti ini pembacaannya ya, ada X yang diamatinya berapa kali kejadian suksesnya, dari berapa kali percobaannya, kemudian peluang suksesnya berapa. Jadi kalau misalkan kita mau mencari peluang nilai X-nya antara 0 dan 2. Nah, di sini dengan nilai N-nya 5, P peluang suksesnya 0,1, itu bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Ketika B-nya 0, nah di sini dilihat ya, X-nya lebih besar sama dengan 0, X-nya lebih kecil sama dengan 2, berarti nilai 0 dan 2 masuk. Kecuali kalau X-nya lebih besar dari 0, nggak pakai sama dengan, kurang dari 2, nggak pakai sama dengan, berarti nilai 0 dan 2 tidak dimasukkan. Sehingga hanya ada 1 yang kita bisa cari nilainya, yaitu ketika saat X sama dengan 1. Karena nilai antara 0 dan 2 cuma ada 1, yaitu 1. Karena ini diskrit. Tapi karena di sini ada pakai kata sama dengan, maka kita menghitung peluang di saat X-nya 0, peluang di saat X-nya 1, dan peluang X-nya sama dengan 2. Jadi dimasukkan 0 dan 2-nya. Sehingga dengan menggunakan tabel tadi, ini bisa dihitung 0, 5, 0,10. Ini X, N, P. Coba. Ya, N-nya berarti tadi ada
5, N-nya 5, X-nya 0, P-nya 0,1, di sini 0,1, 0,5905, 0,5905, B 1, 5, 0,10, berarti 5, 1, 0,10, 0,3280. Nih. Dan ketika B-nya 2, X-nya 2, N-nya 5 dan P-nya 0,10. Di sini bisa kita lihat lagi 5, X-nya 2, 0,10, 0,0729. Jadi ini dijumlahkan sehingga hasilnya 0,9914. Jadi peluang mendapatkan nilai X antara sama dengan 0 sampai dengan sama dengan 2 itu besar, 99%. Ya. Ini contoh lagi real world problem. Kalau misalnya ada perusahaan mengirim paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi jika peluang setiap kiriman akan terlambat itu 0,2 dan bila terdapat 5 paket maka berapa peluang tidak ada paket yang terlambat atau X sama dengan 0, peluang lebih dari 2 paket yang terlambat, X-nya lebih dari 2, tidak lebih dari 3 paket yang terlambat berarti kurang dari sama dengan 3, peluang ada 2 sampai 4 paket yang terlambat berarti X-nya lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 4, dan peluang paling tidak ada 2 paket yang terlambat atau X lebih besar sama dengan 2. Sehingga bisa kita di sini definisikan, nah peluang kiriman terlambat ya menjadi menjadi pengamatan kita, sehingga P-nya di sini 0,2 ya. Sehingga kalau kita tahu P-nya 0,2, peluang setiap kiriman akan terlambat 0,2, berarti peluang pengiriman itu tidak terlambat adalah 0,8. Sehingga kita bisa hitung nih peluang dari A sampai E. Seperti ini, dan pengerjaannya sama. Nggak usah lagi kalian pakai yang C, misalnya 05, 50 seperti yang awal ya. Kalau misalnya menggunakan tabel, cukup lebih efisien. Ya, tinggal kalian harus jeli melihat nih tandanya. Apakah dia nanti lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, itu beda ya. Nanti coba dilihat lagi. Nah, lalu sama dengan yang Bernoulli tadi, binomial juga punya nilai rata-rata. Kalau Bernoulli tadi kan nilai rata-ratanya atau ekspektasinya P ya, sama dengan P. Nah, di sini binomial itu karena ada N pengulangan, maka mu-nya, nilai harapan atau nilai rata-ratanya tinggal dikali dengan N pengamatan, jadi NP. Sedangkan ragamnya, kalau distribusi Bernoulli tadi PX, maka di sini adalah PX. NPQ ya, NPQ, N-nya ini karena dalam binomial itu percobaannya dilakukan N kali, kalau Bernoulli cuma 1 kali ya. Ini contohnya kalau kita mencari nilai ekspektasi dan sebagainya. Jadi kalau diketahui bahwa suatu sebaran fungsi binomialnya itu B550,20, dari sini kita bisa tahu nilai X-nya 5, N-nya 5, P-nya 0,20, nih seperti ini. Lalu kita tahu kalau P-nya 0,20 maka Q-nya langsung aja 0,80, udah tahu, udah di luar kepala ya. Nah lalu kita mau menghitung nih nilai rata-rata ragam sama simpangan bakunya. Lalu kita tahu tadi bahwa mu dari binomial itu adalah N kali P, tinggal dikali N-nya 5 dikali P-nya 0,20. 1. Sedangkan ragamnya ini bukan sigma kuadrat. Kalian tahu tanda sigma yang begitu ya? Salah ini. Jadi sigma kuadratnya adalah NPQ, 5 kali 0,20 kali 0,80. Nah, sedangkan simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam, sehingga ketika kalian dapat ragam, itu tinggal di akar kuadratkan, hasilnya ini. Nanti coba sendiri ya di rumah seperti apa. Nih. Nah, lalu kita masuk ke distribusi multinomial. Distribusi multinomial ini sebaran binomial tadi yang lebih dari 2 kemungkinan hasil. Jadi gini, kalau Bernoulli itu kemungkinan outcome-nya ada 2. Ya, tidak, gagal, berhasil. Dan percobaannya dilakukan 1 kali.
Kalau binomial itu outcome-nya juga masih tetap 2, ya atau tidak, gagal atau berhasil. Tapi dia punya beberapa kali percobaan atau n kali percobaan. Nah, sekarang kalau multinomial itu adalah percobaan binomial yang outcome-nya lebih dari 2. Jadi nggak hanya iya dan tidak, bisa kemungkinan yang lain. Nah, itu namanya multinomial. Nah, jadi di sini misalnya dalam percobaan itu kita mau mengambil kartu bridge ya, atau kartu apa sih, main domino itu ya, dengan pengembalian. Di mana di sini kita mengamati 4 macam kartu yang ada, bukan domino ya, kartu yang ada as, ada jack, queen, queen gitu ya. Nah, itu ada 4 macam kartu yang ada, sehingga kemungkinan kejadiannya itu dilambangkan dengan E. Nah, di mana di sini karena ada lebih 2 kemungkinan, maka kejadian yang mungkin itu bisa jadi ada E1, E2, E3, atau E4, karena tadi ada 4 macam kartu yang ada. Jadi kan bisa saja setiap pengambilan itu jenis kartu 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kemungkinan terambil. Nah, contohnya di sini kalau ada 2 dadu setimbang dilempar 6 kali. Jadi 2 dadu dilempar 6 kali. Berapa peluang kemungkinan jumlah nilai yang muncul 7 atau 11? Sebanyak 2 kali. Munculnya bilangan yang sama pada kedua dadu sekali dan kemungkinan lainnya 3 kali. Jadi ada bermacam apa ya? Ada beberapa kejadian gitu ya. Dan nilai kemungkinannya juga lebih dari 2 kali. Sehingga di sini banyaknya titik sampel pada 2 buah dadu itu adalah S pangkat N. Yaitu 6 pangkat 2 ada 36 titik sampel. Ini kalian udah tahu dan bisa menjabarkannya, bisa 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 66. Sehingga jumlahnya ada 6 pangkat N. Ya, ada 2 dadu, di mana setiap dadu kemungkinan muncul mata dadunya sebanyak ada 6. Sehingga 6 pangkat 2, 36 titik sampel. Lalu di sini kejadian S1 itu kita definisikan bahwa muncul angka pada kedua dadu yang jika dijumlahkan berjumlah 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Ya, yang berjumlah 7 itu bisa jadi 16, 25, 34, 43, 52 dan 16. Ya, berarti peluang keberhasilannya untuk mendapatkan yang berjumlah 7 itu ada 6 per 36 atau 1/6. Sedangkan munculnya mata dadu yang berjumlah 11 itu bisa ada di mata dadu 6 dan 5 atau 5 dan 6. Artinya ada 26 kemungkinan atau 1/18. Sehingga di sini kita jumlahkan dulu peluang dadu yang tadi berjumlah 7 dan 11, yaitu 1/18 jadinya 4/18 atau 2/9. 1. Kemudian kejadian yang ingin diketahui lagi yang kedua, munculnya angka yang sama sebanyak 1 kali. Nah, kalian tahu peluang angka munculnya yang sama 2 dadu bisa 11, 22, 33, 44, 55 dan 66. Sehingga ada 6/36 atau 1/6. Lalu kejadian yang ketiga itu yang diamati adalah muncul hasil lainnya sebanyak 3 kali. Ya, muncul hasil lainnya sebanyak 3 kali, berarti selain yang tadi di kejadian E1 dan E3, berarti 1 dikurangi peluang kejadian di E1 ini 2/9 ditambah peluang kejadian di E2 1/6. Hasilnya adalah 11/18. Jadi kalian nggak perlu menghitung titik sampelnya ya, karena kita sudah tahu peluang kejadian E1 berapa, peluang kejadian E2 berapa, sehingga kalau E3 itu bilang peluang kejadian lainnya deh mau dicari, nah tinggal dikurangi dengan ini 1 ya, peluang dari kejadian E1 dan E2. Nah, juga di sini diketahui N-nya sama dengan 6, di mana X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 3. Ya. Sehingga persoalannya itu bisa ditentukan dengan distribusi multinomial. Jadi ini bentuk fungsinya kalian bisa lihat sama seperti binomial, tapi binomial tadi kan NX ya, PX dikali Q pangkat N min X. Nah, kalau ini lebih banyak percobaannya. Lebih dari 1. Lebih dari 1 outcome yang dikehendaki tadi kejadiannya.
Sehingga ini bisa dijadikan seperti ini rumusnya. 2/9 pangkat 2 yang dari soal tadi ya. Ini kan tadi dadunya dilempar sebanyak 6 kali. Nah, berarti ini N-nya 6. Terus X1-nya itu adalah X1-nya di sini ini kejadian jumlah nilai yang muncul 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Berarti kejadian munculnya itu ada 2, X1-nya 2, X2-nya ini adalah munculnya bilangan yang sama pada kedua dadu sekali dan kemungkinan lainnya 3 kali. Berarti X2-nya 1 dan X3-nya 3. Sehingga masalah yang tadi di depan itu bisa dilihat distribusi multinomialnya dengan rumus ini. Atau bisa kita substitusikan langsung, di mana X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3, peluang satunya 2/9, peluang yang kedua, kejadian kedua itu 1/6, dan peluang kejadian ketiganya 11/6. Dan N-nya, pelemparannya ada 6 kali, sehingga peluang kejadian-kejadian itu terjadi adalah tinggal kalian masukkan rumusnya, kalian hitung kombinasi dan ininya, perkalian peluangnya, lalu ini diperoleh hasil 0,1127. Ya, jadi jumlah X dan peluangnya, karena X tadi nilai dari kejadian yang mungkin tadi ya, nilai dari variabel acak yang mungkin terjadi, itu lebih dari 1 ya, jadi bisa lebih dari 2 juga di sini. Sehingga di sini jumlah X dan P-nya bisa lebih dari 3 tergantung dari ceritanya apa, permasalahannya apa, soalnya apa. Oke, nah itu tentang distribusi variabel acak diskrit. Ada 4 yang kita pelajari hari ini, sebaran normal, sebaran uniform atau seragam, sebaran variabel acak Bernoulli, kemudian variabel acak binomial dan sebaran peluangnya, serta variabel acak multinomial serta sebaran peluangnya. Nah, contohnya ada di tadi ya, sudah disampaikan beberapa. Nanti kalian coba latihan di buku Wellpol, itu banyak juga soal-soal per distribusi yang ada tadi. Terima kasih, mungkin ini materi yang minggu ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini masih ada waktu kurang lebih 18 menit. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Jadi intinya nanti kalian harus bisa jeli melihat soal ataupun cerita soal ya. Jangan langsung ada soal langsung kerjakan, tapi kalian identifikasi dulu. Ya, lihat benar-benar kira-kira ini masuknya mana ya. Variabel acak seragam kah, Bernoulli, binomial atau multinomial. Ya. Karena masing-masing punya ciri, tapi tadi ada keterkaitan ya antara variabel acak Bernoulli ke binomial ke multinomial. Jadi kalau Bernoulli ke binomial berarti di binomial itu adalah percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak lebih dari 1 kali. Kalau yang multinomial itu adalah percobaan binomial yang outcome-nya itu bisa lebih dari 2, bukan hanya 0,1 aja ya, atau bukan hanya gagal sukses aja. Tapi bisa lebih dari 2 pengamatannya, outcome-nya. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada. Masih tersisa waktu 15 menit. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Jikri. Nama saya Jikri, NIM 20110114110001. Iya. Ingin bertanya, Bu. Bagaimana cara membedakan soal itu binomial, multi, dan itu Bu ya? Ya. Tadi kalau kita tadi tahu variabel acaknya seragam, dia punya peluang sama ya untuk setiap kejadian. Nah, tapi kalau misalnya Bernoulli itu percobaannya 1 kali aja, tapi percobaannya itu punya 2 outcome, ya atau tidak. Gagal atau berhasil, sukses atau tidak, itu Bernoulli. Tapi kalau binomial, dia punya outcome yang sama dengan Bernoulli, ya atau tidak, gagal atau sukses, ya. Tapi percobaannya jumlahnya lebih dari 1,
Jadi kalau misalnya pelemparan mata uang dilakukan 3 kali, berarti itu sudah masuk binomial. Tapi kalau pelemparan mata uangnya dilakukan 1 kali aja, itu masuk Bernoulli. Paham ya? Karena masing-masing punya 2 kejadian kan, 2 kemungkinan. Kalau nggak angka, ya gambar. Ya nggak? Tapi yang di binomial itu percobaan pelemparannya beberapa kali. Tapi kalau di Bernoulli itu 1 kali pelemparan aja, misalnya. Nah, terus kalau yang multinomial itu kayak kalau di mata uang logam kan memang 2 aja ya outputnya, bisa angka atau gambar aja. Tapi kalau di mata dadu itu kan bisa lebih dari 2 ya outcome-nya. Bisa mungkin yang kayak tadi kejadian E1, E2, dan E3. Sehingga kalau ada yang seperti itu, maka sifatnya multinomial. Jadi nanti kalian lebih bisa mengenali soal-soal itu kalau berlatih. Jadi coba nanti di buku Walpole itu kalian coba beberapa soal, misalnya yang untuk exercise yang di halaman pertama tadi yang saya sebutkan di PPT, itu misalnya 2 soal lah, nanti kemudian di halaman berikutnya 2 soal, berikutnya 2 soal. Jadi kalian bisa memahami binomial seperti apa, Bernoulli seperti apa, dan multinomial seperti apa. Nanti karakternya bisa kelihatan. Ada lagi yang tanya? Zikri udah jelas? Jelas, Bu. Okay. Ada lagi yang tanya? Taufik mau bertanya ya? Ada yang lain mau bertanya? Silahkan. Bisa diikutin ya tadi penjelasannya, nanti kalian coba lagi gitu. Coba dituliskan tangannya nulis gitu. Biasanya itu lebih bisa paham. Ya, nanti PPT-nya saya share ke e-learning, nanti kalian ulangi lagi sambil ngerjakan buku yang ada di Walpole. Ada yang bertanya? Silahkan. Masih ada waktu 13 menit. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa, kita akhiri perkuliahannya. Jadi kalian punya waktu kalau mau coba-coba soal latihan, ataupun mau misalkan mempersiapkan materi untuk mata kuliah berikutnya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya anggap kalian paham, mengerti, at least bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Nanti untuk lebih memahami, lebih mengenal distribusi dari variabel acak yang 4 tadi, silahkan dicoba ya soal-soal di buku Walpole-nya, dioret-oret sendiri. Kalau ada kesulitan nanti disampaikan minggu depan gitu, atau bisa mungkin via chat saya. Kebetulan saya nggak punya WAG-nya Statdas ya, cuman kemarin ada kotinya aja ngubungin. Kalau misalnya mau ibu dimasukkan ke WAG-nya juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tanya silahkan lewat grup. Supaya ada yang tanya satu bisa untuk semua penjelasannya begitu. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanya, mungkin saya akhiri sampai sekian. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Oke. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah. Salam sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.